Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rijal Sanusi. Pada video kali ini akan membahas mengenai pembelajaran PPKN. Tak terasa kita sudah memasuki awal semester 1 pada pembelajaran PPKN kelas 10 SMA, di mana pada awal semester 1 ini adapun materi kita itu pada bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan negara. Nah adik-adik, ada nih salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan materi kita. Untuk lebih selengkapnya, yuk simak pembahasan video kakak berikut ini. Halo adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di zaman reformasi ini, kita perlu mengetahui kembali betapa besar peranan Pancasila bagi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai kandungan di dalamnya. Tentunya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, perlu didasari nilai-nilai Pancasila yang telah lama menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Adik-adik, setelah kita mempelajari nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita akan menampilkan satu contoh kasus di mana kasus tersebut penghinaan terhadap lambang negara oleh Zaskia Gotik. Saat itu, Zaskia Gotik menjawab pertanyaan seputar pengetahuan kemerdekaan dan lambang negara seperti tanggal kemerdekaan RI dan lambang sila kelima Pancasila. Namun, penyanyi dangdut itu menjawab tanggal kemerdekaan RI pada 32 Agustus dan lambang sila kelima Bebek Nungging. Polda Metro Jaya mulai melakukan penyelidikan atas laporan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Komunitas Pengawasan Korupsi atau KPK terhadap penyanyi dangdut Zaskia Gotik. Penyebab dan solusi dari kasus penghinaan lambang negara oleh Zaskia Gotik. Menurut pendapat Laras Hilda Samura mengenai kasus di atas, yaitu Zaskia Gotik diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, di mana tindakan Zaskia tersebut yang menghina sila kelima Pancasila dan memperlihatkan Zaskia tidak menghargai perjuangan para pahlawan. Menurut pendapat Rijal Sanusi Hasibuan mengenai kasus tersebut, sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh menjadikan lambang negara Indonesia menjadi sebuah candaan, walaupun memiliki profesi sebagai publik figur di bidang hiburan televisi. Kasus seperti ini seharusnya sudah mampu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa betapa pentingnya lambang negara Indonesia dan tidak bisa digunakan pada hal-hal yang tidak mempunyai kepentingan erat dengan negara Indonesia sendiri. Menurut pendapat Dian Wahyu Harmoni, tak jarang kita menemukan adanya masyarakat harus berurusan dengan hukum akibat kurang hati-hati menyampaikan pendapatnya, terutama yang bersentuhan dengan penghinaan terhadap lambang negara. Dalam hal ini pula, kami juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Menurut Ibu Derma Hasibuan SPD, guru SD, seorang artis tidak boleh menganggap rendah salah satu simbol penting dari negara ini, yaitu lambang negara Indonesia, meskipun dianggap hanya sebagai candaan saja untuk menghibur penonton. Namun, hal ini sangat tidak pantas karena mengandung muatan negara, sehingga dianggap sebagai pelecehan atau penghinaan terhadap lambang negara. Sudah seharusnya sebagai public figure yang diketahui oleh banyak orang untuk mencontohkan suatu hal yang positif di khalayak umum. Menurut Ibu Cahaya Putri Ramadhani Lubis SPD, guru PKN SMP 9 Tebing Tinggi, sebagai warga negara kebangsaan Indonesia, jangan sembarang dengan Pancasila, sebab terdapat ada pasal yang mengatur bila seseorang mengejek atau menghinanya, polisi siap bertindak. Soal larangan menghina lambang negara diatur sudah oleh undang-undang itu sendiri. Kajian literatur akibat hukum penghinaan lambang negara oleh warga negara Indonesia adalah pasal 154A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Solusi menurut Laras Hilda Samura untuk kasus di atas adalah
untuk membiarkan proses hukum berjalan dengan menunggu keputusan dari pengadilan. Saya tidak dapat memberikan solusi lain karena saya tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau mempengaruhi keputusan pengadilan. Solusi menurut Rizal Sanusi Hasibuan, seharusnya lambang negara tidak hanya menjadi pajangan, tetapi hendaknya setiap orang, terutama generasi penerus bangsa, mampu memahami makna dan dapat mengintegrasikan setiap nilai yang terkandung di dalamnya. Solusi menurut Dian Wahyu Harmoni, Indonesia saat ini sedang dalam perkembangan untuk lebih memantapkan lagi jati dirinya sebagai negara hukum Pancasila. Sebagaimana negara hukum Pancasila itu sendiri akan berkembang jika pemerintahan mampu untuk menerapkan nilai-nilai moral Pancasila dan memperkenalkan lebih luas lagi. Solusi menurut Ibu Derma Hasibuan SPD adalah tentu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana keadilan harus mampu untuk ditegakkan. Demi terwujudnya kepastian hukum, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan. Jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas. Solusi menurut Ibu Cahaya Putri Ramadhani Lubis SPD yang dapat ditawarkan adalah bagaimana pentingnya simbol-simbol negara dan agar masyarakat tahu bahwa hal-hal yang dianggap sepele seperti lambang negara mempunyai aturan hukumnya sendiri. Dan ada jerat pidana yang akan diberlakukan jika hak-hak dari lambang negara dihina ataupun kehormatannya direndahkan. Dan salah satu perwujudan negara hukum Pancasila yaitu mampu mengedepankan tujuan utama hukum itu sendiri. Kajian literatur. Proses penegakan hukum terhadap seseorang yang menghina lambang negara hanya berjalan pada rakyat yang bisa dikatakan rakyat biasa. Sementara mereka yang bisa dikatakan cukup dikenal, yang sudah nyata melakukan penghinaan terhadap lambang negara masih tetap dilindungi. Dari beberapa contoh kasus yang ada bisa dilihat bahwa keadilan masih berpihak dan kepastian hukum masih belum jelas penerapannya. Intinya, tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian, dan daya guna masih belum tercapai di negeri ini. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerti pada apa yang kakak sampaikan? Bagaimana itu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara? Mungkin itulah yang bisa kakak sampaikan pada video pembelajaran kita. Jika ada kata kakak yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf kepada adik-adik semuanya. Sekian dan terima kasih video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.